Ulasan film minggu ini dibahas tuntas atau tidak setiap minggu. Halo, nama gue Egy Demika, kembali lagi di Jamka. Kali ini gue akan membahas film Lagi-Lagi Krisis, sutradara Usmar Ismail. Film ini dirilis pada tahun 1955. Oke, di film ini bercerita tentang seorang dukun bernama Mang Husin. Dia mendapatkan ilham dari Sunan Kalijati yang diperintahkan untuk membuka praktik dukun itu, yang dimana memberi nasihat kepada orang-orang yang sedang mengalami krisis gitu. Krisis ini bisa kita tarik dari akibat atau pasca revolusi fisik di Indonesia gitu. Tapi yang menariknya lagi, krisis ini terjadi bukan hanya pada satu golongan tertentu gitu, tapi terjadi pada seluruh lapisan masyarakat gitu. Ini terlihat lewat adegan Mang Husin gitu yang menerima pasiennya dari latar belakang yang berbeda gitu, seperti seorang dokter, terus juga politisi, kemudian gimana dengan pembisnis, filmmaker, dan juga sutradara, produser, dan juga calon aktris itu sendiri gitu yang lebih mengalami krisis gitu dalam diri sendiri atau persoalan eksistensi dirinya, gimana untuk mencapai harapan atau hal-hal yang ideal tentang impian tersebut gitu. Tapi tanda krisis ini ditunjukkan lewat gimana untuk mencapai hal ideal itu dengan cara-cara yang irasional gitu. Kalau kita kilas balik dalam sejarah sinema dunia, ada di Italia ada satu gerakan bernama Italian Neorealism, di mana gerakan ini gitu mencoba menangkap masyarakat Italia pasca perang gitu. Dan menurut gue gerakan ini juga menginspirasi gitu gimana estetika di dalam film ini gitu. Terlihat gimana pasca revolusi fisik di Indonesia, orang atau semua kelas itu berbondong-bondong mewujudkan mimpinya gitu, tapi lewat hal-hal yang irasional gitu. Menurut gue itu udah sangat kritis untuk menunjukkan krisis bukan sekedar ekonomi tapi dari dalam diri manusia itu sendiri. Dan yang menarik lagi di film ini gimana dukun dukun atau praktik-praktiknya itu dirasionalkan lewat struktur filmnya itu sendiri gitu. Di awal film kita diperlihatkan gimana ketika Mang Husin keluar dan berdoa gitu ke langit, dia bilang dirinya mendapatkan ilham dari Sunan Kalijati. Kemudian alam itu memberikan legitimasi gitu, yang dimana orang-orang langsung percaya dengan kehadiran petir yang menyambar. Itu menurut gua sangat mistis shot itu gitu. Tapi kemudian ketika film bergerak maju dan semakin maju ke depan, tapi justru hal-hal mistis itu dibuat seperti irasional gitu. Tapi justru praktik dukun ini dirasionalkan lewat struktur film itu gitu. Seperti gimana Mang Husin ketemu dengan orang yang butuh duit untuk buat film, kemudian dia ketemu lagi salah satu orang yang punya duit, kemudian gimana Mang Husin tuh menghubungkan itu semua gitu. Sebenarnya lebih kayak praktik makelar sih si Mang Husin ini gitu. Dan juga di filmnya juga menunjukkan kelas itu dengan sangat baik menurut gue ya, gimana kelas atau stratifikasi kelas itu ditunjukkan lewat nama gitu, si Raden Ayu Berlian. Itu menurut gue nama yang sudah punya kelas yang lebih tinggi lagi gitu, karena ada Raden dan juga ada Berlian. Ada faktor ekonomi dan faktor tradisi gitu. Nah itu yang menurut gua, dan juga terlihat di adegan filmnya itu gimana Raden Ayu Berlian tuh punya otoritas atau wewenang lebih gitu terhadap lingkup sosial masyarakat gitu. Dan juga gimana Raden Ayu ini ketika berada di tempat umum, di kamar mandi umum, semua orang mengantri tapi dia langsung lewat dan masuk di kamar mandi itu gitu, karena dia melegitimasi dirinya bahwa dia orang kelas atas itu, sehingga harus diperlakukan sebagai perlakukan istimewa gitu, dan selalu menjadi orang yang pertama gitu. Ya, di film ini menurut gua ada sentuhan yang sangat manusiawi gitu, dimana Usmar itu sangat percaya dengan konsep humanisme itu sendiri gitu. Karena menurut gua terlihat di konstruksi filmnya gitu. Karena kan secara karakterisasi itu Raden Ayu kan diperlihatkan dia punya wewenang karena kelasnya tinggi, kemudian dia juga sangat otoriter atau sangat sangat semena-mena gitu. Tapi ketika Pedro, ada salah satu karakter yang mendekati dia dengan sentuhan yang romantis itu, kayak si Pedro ini seolah-olah mengagumi tindakan Raden Ayu gitu, yang sangat tegas, dan juga dia punya prinsip, dan juga dengan parasnya Raden Ayu itu yang sangat menarik kata Pedro gitu. Nah kemudian ketika Pedro mengungkapkan hal itu, kemudian di adegan selanjutnya gitu, Raden Ayu tuh tiba-tiba berubah gitu secara radikal tanpa ada spektrum gradasi yang jelas gitu dan perubahan karakternya gitu. Oke, jadi
skor gue buat film ini gue kasih 4 ya. Kenapa gue 4 dari 5? Kenapa gue kasih 4 dari 5? Karena menurut gue ya film ini sangat jarang kita melihat film yang membicarakan hal yang sangat sangat sensitif itu seperti krisis atau hal perekonomian lainnya. Tapi dia menggunakan cara-cara yang menurut gue sangat puitis gitu, atau bahkan kita dibawa masuk ke suatu dunia yang nggak mengeksotisasi orang-orang tersebut gitu. Seperti kayak gimana film-film misalnya mengangkat tema-tema seperti itu, menggambarkan hal yang kumuh lah, hal yang kelaparan, atau yang disebut dengan form poverty gitu. Dan film ini menurut gue lebih mengangkatnya dengan sangat elegan gitu, halus, dan mengerti dengan gimana permainan struktur film itu mampu menjelaskan konteks atau permasalahan yang lebih besar gitu. Oke, sampai bertemu lagi di Jamkat edisi selanjutnya dengan film dan ulasan lainnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.